Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safira, NPM 035 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019A. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas UPTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai puisi. Puisi nanti yang akan mencakup tentang pengertian puisi, jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu menurut KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat diterima dan enak untuk dibaca. Kemudian beberapa ahli juga mengemukakan mengenai pengertian tentang puisi yang akan dibacakan oleh Ernest Ayu. Beberapa para ahli dalam bidang sastra telah menjelaskan pengertian puisi, salah satunya adalah H.B. Jasin. Menurut beliau, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh Alvan. Oke, menurut Sumardi juga berpendapat bahwa puisi adalah sebuah karya sastra dan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat seperti diberi irama bunyi sehingga dalam memiliki kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. James Revius mengemukakan pula pengertian puisi. Menurut James, puisi adalah ungkapan bahasa yang memiliki karya sastra dan daya pikat. Nah, dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli serta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik serta memiliki struktur batin dan fisikas penyair. Pemikiran penyair dituliskan dengan menggunakan beragam pemilihan kata yang indah sehingga dapat memikat para pembaca. Puisi memiliki nilai estetika yang berbeda-beda bergantung penulis puisi. Setiap penyair biasanya memiliki kekhasan dalam menulis puisinya. Dalam membuat sebuah puisi juga harus menentukan ide, judul, dan masih banyak lagi yang dapat kamu pelajari pada buku kumpulan tips menulis oleh Resibook. Kemudian yang kedua di sini jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi modern biasa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Sedangkan puisi lama, yaitu mantra, merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajak AB-AB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Sedangkan talibun terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Contohnya 2 baris sampir dan 2 baris isi. Kemudian pengertian dari syair. Syair memiliki larik 4 bait dan bersajak AA, serta isinya mengisahkan suatu hal, dan gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama. Isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua berisi akibat. Kemudian di sini tentang jenis puisi modern, yaitu puisi naratif merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Dibedakan menjadi 3, yaitu epik, romansa, dan balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Dalam menyusun berbagai jenis puisi harus memiliki kreativitas dalam diri serta cara menulis yang baik.
Kemudian contoh puisi berdasarkan jenisnya. Setelah mengetahui jenis-jenis puisi tadi yang telah saya jelaskan, untuk lebih paham maka berikut contoh-contoh puisi yang dapat penulis rangkum. Yang pertama yaitu mantra. Apakah yang dimaksud dengan mantra? Mantra yaitu puisi lama, biasanya memiliki kata atau ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Contohnya adalah salah satu mantra yang dipercaya dapat mengobati sakit perut. Kemudian yang kedua yaitu pantun. Pengertian dari pantun sendiri adalah puisi lama yang memiliki sajak abad dan setiap baris berisi 8-12 suku kata. Kemudian yang ketiga yaitu gurindam. Puisi lama gurindam memiliki ciri-ciri yaitu terdapat bait yang terdiri dari 2 baris serta bersajak a. Kemudian yang keempat yaitu syair. Pengertian dari syair sendiri adalah puisi lama yang biasanya berisi nasihat atau cerita. Syair bersajak a serta berisi 4 baris dalam 1 bait. Kemudian yang kelima yaitu talibun. Talibun merupakan puisi lama yang termasuk dalam jenis pantun serta terdiri dari bilangan genap pada setiap 1 baitnya. Kemudian yang keenam yaitu puisi romansa. Romansa merupakan puisi modern dan berisikan mengenai kisah cinta atau perasaan penyair tentang cinta. Kemudian yang ketujuh yaitu balada. Balada sendiri memiliki pengertian salah satu jenis puisi modern yang menggambarkan cerita. Puisi balada terdiri dari 3 bait. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang puisi, jenis-jenis dan contohnya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Ernis. Bagaimana cara menentukan tema dalam puisi? Baik, kan dari pengertian tema sendiri merupakan unsur utama pada puisi, karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari sebuah puisi tersebut. Dan caranya kita agar bisa menentukan tema puisi dengan baik, yang pertama yaitu dengan meruntut kata-kata kunci yang dalam puisi tersebut. Penyair memilih kata-kata yang digunakan sebagai tema dalam puisinya agar kita dapat bisa memahami isi dari sebuah puisi. Kemudian yang kedua yaitu dengan memperhatikan pengulangan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Contohnya pada puisi yang berjudul Doa karya Khairil Anwar. Tema tersebut adalah mengenai tentang rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan menentukan kata-kata yang berkaitan dengan istilah bidang keilmuan lainnya seperti tentang pendidikan, teknologi, dan kebudayaan yang akhirnya bisa kita simpulkan untuk menjadi sebuah tema dari puisi tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.